Halo pemirsa GPR TV dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Bertemu lagi bersama saya Mona Zarenisa dalam program Kominfo Newsroom. Pemirsa, kita ke informasi pertama. Indonesia resmi memiliki pabrik baterai kendaraan listrik terbesar ke Asia Tenggara. Pabrik baterai kendaraan listrik yang diresmikan langsung oleh Presiden Joko Widodo di Karawang, Jawa Barat ini turut menjadi komitmen pemerintah dalam mengembangkan ekosistem kendaraan listrik dan hilirisasi. Presiden Joko Widodo meresmikan pabrik dan ekosistem baterai dan kendaraan listrik asal Korea Selatan hari ini di Karawang, Jawa Barat. Ekosistem kendaraan listrik ini merupakan konsorsium Hyundai Motor Group dan LG Energy Solution dengan nilai investasi mencapai 160 triliun rupiah, menjadikannya sebagai pabrik baterai listrik terbesar di Asia Tenggara. Presiden optimis di masa depan Indonesia mampu bersaing dengan negara manapun karena memiliki SDA mineral lainnya seperti nikel, bauksit, dan tembaga yang melimpah serta smelter. SDA tersebut selama bertahun-tahun hanya diekspor dalam bentuk bahan mentah sehingga tidak memiliki nilai lebih bagi Indonesia. Diresmikannya pabrik ini juga menjadi komitmen pemerintah dalam usaha menjadikan Indonesia pemain global dalam ekosistem baterai dan kendaraan listrik dunia. Saya sangat menghargai investasi 20 triliun dari pabrik mobil Hyundai, kemudian sangat menghargai grand package ekosistem baterai listrik yang terintegrasi yang sebentar lagi kita resmikan pada hari ini, yaitu konsorsium antara Hyundai dan LG dengan investasi sebesar 160 triliun rupiah yang akan diselesaikan secara bertahap. Semoga ini menandai semakin baiknya hubungan antara Republik Korea dan Indonesia. Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas usai mengikuti rapat di Istana Kepresidenan mengatakan sebanyak 47 tower di IKN siap dihuni para ASN terpilih pada November 2024. Para ASN khususnya eselon 1 yang akan pindah ke IKN dapat menempati 1 unit apartemen, sementara bagi ASN yang belum berkeluarga akan menempati 1 unit dengan 3 kamar. Presiden Joko Widodo memutuskan pemindahan ASN ke IKN dengan pangkat eselon 1 untuk menempati 1 unit apartemen sendiri atau bersama keluarga. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas setelah mengikuti rapat terbatas dengan Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Jakarta menyampaikan berdasarkan hasil koordinasi dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Bappenas hingga November 2024. Diperkirakan sudah ada 47 tower menara atau gedung apartemen yang siap huni di IKN, terbagi dari 29 tower bagi para ASN dan 18 tower bagi para TNI dan Polri. Sementara itu bagi ASN yang lajang, Menpan RB menyebut para ASN lajang dapat menempati 1 unit apartemen dengan 3 kamar. Sampai dengan November nanti akan ada 47 tower yang jadi. 1 tower isinya 60 unit, besarnya 98 meter, jadi besar sekali. 1 tower, 1 unit isinya 3 kamar. Nanti dari 47 tower itu, 29 tower akan diisi oleh ASN dan 18 tower akan diisi oleh TNI Polri. Untuk ASN, jika 1 tower diisi oleh 1 orang, maka akan ada ASN yang akan pindah 1.740 ASN. Total Juli akan jadi 8 tower, totalnya 480 unit. Di September nanti ada 14 tower yang akan jadi berarti 840 unit. Dan di November akan ada 7 tower total 420 unit. Tadi telah diputuskan apakah 1 tower ini sharing atau sendiri. Nah tadi Pak Presiden telah memutuskan khusus untuk eselon 1 akan dihuni sendiri.
terutama mereka yang sudah berkeluarga. Pemirsa, saat ini pemerintah tengah menyiapkan sejumlah formasi bagi calon pegawai negeri sipil yang akan bekerja di Ibu Kota Nusantara. Dari 40.000 formasi CPNS untuk kementerian lembaga di Ibu Kota Nusantara, 5% formasi dikhususkan bagi putra-putri terbaik di Kalimantan. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas mengungkapkan, sampai saat ini sudah ada sejumlah formasi calon pegawai negeri sipil khusus untuk bekerja di Ibu Kota Nusantara. Dalam 40.021 formasi CPNS untuk kementerian lembaga di IKN, pemerintah memberikan afirmasi sebesar 5% atau 2.000 formasi secara khusus bagi putra-putri Kalimantan yang akan dibuka pada Juli hingga Agustus 2024. Berkali-kali saya sampaikan, pemerintah akan memberikan afirmasi di formasi 40.000 ini yang akan ditempatkan di IKN, karena nanti yang akan dilakukan proses seleksinya amat sangat ketat dengan sistem CAT, jadi tidak ada satupun yang bisa membantu. Dan di sistem ini ketika mengerjakan soal, keluarganya bisa lihat. Namun demikian, pemerintah pusat, tadi Bapak Presiden telah memutuskan akan memberi afirmasi untuk putra-putri Kalimantan. Sehingga dengan demikian tadi telah diputuskan untuk tahap awal akan ada afirmasi 5% untuk putra-putri Kalimantan terbaik menjadi bagian dari 40.000 formasi ASN yang akan dibuka di Juli Agustus nanti. Berarti akan ada 2.000 putra-putri Kalimantan terbaik yang nanti akan diberi ruang afirmasi untuk di formasi CPNS Fresh Graduate di IKN. Selain itu, pemerintah juga tengah menyiapkan skenario pemindahan ASN dari Jakarta ke IKN secara bertahap dan akan melakukan mutasi PNS dari pemerintah daerah sekitar IKN. Menurut Azwar, mutasi PNS dari Pemda sekitar akan melalui seleksi terbuka secara kompetitif, terdiri dari ASN yang berkualifikasi tinggi, bertalenta digital, multitasking, dan mampu memberikan layanan secara digital sesuai dengan standar pemerintahan berbasis elektronik. Beralih ke informasi lainnya pemirsa, Kementerian Pertanian berencana akan membangun klaster peternakan yang terintegrasi guna mendukung program rencana Presiden Republik Indonesia terpilih tahun 2024-2029. Dengan adanya klaster peternakan yang terintegrasi tersebut akan mempermudah penyaluran bantuan yang akan diterima oleh peternak. Kementerian Pertanian berencana akan membangun klaster peternakan yang terintegrasi guna mendukung program rencana Presiden Republik Indonesia terpilih tahun 2024-2029. Hal tersebut disampaikan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dalam rapat koordinasi percepatan penyediaan daging, telur, dan susu di Jakarta pada 2 Juli 2024. Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan Nasrullah menyebutkan, dengan adanya klaster peternakan yang terintegrasi tersebut akan mempermudah penyaluran bantuan yang akan diterima oleh peternak. Ini masih bersifat diskusi ya tadi. Oh, ini akan dibuat semacam kawasan sehingga nanti untuk infrastruktur yang ditunjang oleh pemerintah itu tidak perlu terpencar-pencar. Nah, ini saya dengan Prof. Ali, Pak Kris lagi menyusun draft konsep ini dan dalam waktu dekat akan segera kita rilis dan kita diskusikan bersama dengan pelaku usaha karena mereka lah yang nantinya akan melaksanakan. Tentunya harapan-harapan ini semua harus ditunjang oleh semua pihak bila ingin bangsa ini swasembada dan tidak tergantung pangannya ke negara lain. Terkait dengan dukungan yang diberikan Kementan untuk percepatan populasi sapi perah dan pedaging adalah regulasi sumber benih dan bibit, kemudahan lahan dan HPT, insentif pembiayaan, sarana prasarana dan logistik, serta pendampingan dari pemerintah pusat. Dalam rapat koordinasi tersebut, Mentan juga menekankan pentingnya kolaborasi untuk dapat mendukung terwujudnya program Presiden terpilih tersebut. Ini kolaborasi, makanya kita pentingnya diskusi. Yang dulu jalan sendiri-sendiri kan. Nah, negara harus hadir. Kalau mau jadi karena sudah menjadi program pemerintah Presiden terpilih, itu negara harus hadir dalam bentuk apapun. Pemirsa, usai jeda pariwara, kami akan kembali dengan informasi lainnya. Tetaplah bersama Kominfo Newsroom.